sisa buangan dari hasil aktivitas manusia. Dalam video ini, kami akan membahas 3 jenis limbah, yaitu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik adalah sisa dari keseharian aktivitas sehari-hari, bisa berupa plastik kemasan, bekas sisa makanan, dan juga bisa berupa limbah cair seperti air pencucian dan juga kalau dibiarkan akan mengganggu pemandangan serta bisa menyebabkan polusi udara dan sumber penyakit. Nah, jadi ini adalah tempat pembuangan sampah yang digunakan masyarakat sekitar untuk membuang limbah domestiknya. Yang mana sampah-sampah ini setiap hari diambil oleh petugas kebersihan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Beralih ke industri kecil seperti pabrik tempe ini, limbah yang dihasilkan adalah limbah cair berupa rendaman kedelai. Air rendaman ini memiliki tingkat organik yang tinggi sehingga apabila dibuang langsung ke selokan akan merusak ekosistem air warga. Penanganan yang dilakukan oleh pengusaha tempe saat ini yaitu dengan pembuangan limbah cair sederhana. Ya, jadi beberapa warga pun sering mengambil ampas dari tempe tersebut untuk dijadikan pakan ternak. Jadi, limbah tersebut tidak terbuang sia-sia. Jadi untuk limbah padat tersebut atau ampas dari tempe itu sekali produksi sekitar 100 kg dengan kapasitas 2 karung besar, dan untuk ampasnya sendiri itu sekitar 1 karung besar. Di penggilingan padi ini kita dapat menemukan berbagai limbah pertanian berupa kulit, gabah, dan sekam. Masalah utama di sini adalah penumpukan sekam yang sangat cepat. Jika sekam ini kering, maka akan tertiup oleh angin dan akan menyebabkan gangguan pada saluran pernapasan masyarakat. Masyarakat dan petani di sini biasanya menangani limbah di sini dengan cara dibakar di lahan di sini untuk membersihkan lahan setempat. Sekam ini juga bisa digunakan sebagai alas kandang atau sebagai media tanam untuk tanaman hias atau tanaman pertanian lainnya. Setelah melihat penanganan limbah secara tradisional oleh masyarakat, kami sebagai mahasiswa di sini hadir untuk menawarkan inovasi yang lebih efektif. Kami mendorong penggunaan teknologi tepat guna seperti pengolahan limbah cair tempe menjadi biogas ataupun limbah padat pertanian sekam menjadi bahan bakar ramah lingkungan. Salah satu solusinya adalah membuat limbah cair pada tempe menjadi pupuk cair POC yang kaya akan nutrisi bagi tanaman. Dengan ilmu agribisnis, limbah yang tadinya hanya menjadi beban lingkungan bisa menjadi nilai tambah untuk menekan biaya produksi untuk masyarakat dan petani. Mari jadi solusi, bukan polusi. Jagalah lingkungan kita mulai dari sekarang. Halo, kami dari kelompok 6. Kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Soleh Puspitasari dengan NPM 235431101029. Saya Gusna Kasmawati dengan NPM 235431101021. Dan saya Novita Salwa dengan NPM 235431101024. Saya Apriyadi dengan NPM 2354
31 10 10 19. Udara merupakan kebutuhan utama bagi seluruh makhluk hidup. Namun, sekarang ini kualitas udara semakin menurun karena aktivitas yang dilakukan oleh manusia menghasilkan polutan yang berbahaya. Pencemaran udara itu Pencemaran udara adalah kondisi tercampurnya atau masuknya substansi asing ke dalam atmosfer dengan jumlah yang sangat membahayakan. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas udara yang membuat kesehatan hewan, manusia, tumbuhan, dan lingkungan sekitar menjadi rusak. Berdasarkan berbagai informasi yang ada, salah satu pencemaran udara yang sering ada yaitu kendaraan bermotor. Di mana kendaraan bermotor ini sendiri gasnya mengandung karbon dioksida, monoksida, dan partikel-partikel halus yang dapat mencemari udara. Selain faktor yang disebutkan oleh Soleha, kebakaran hutan juga menjadi sumber pencemaran udara yang sering terjadi di Indonesia. Adapun artikel dari Wahana Lingkungan Indonesia yang menyatakan kebakaran besar terjadi di tahun 2015 di Kalimantan Tengah. Kebakaran tersebut telah menghasilkan kabut asap yang mengganggu kualitas udara hingga mencapai 10 kali lipat dari ambang batas normal yang berdampak pada pendidikan, di mana seluruh sekolah di Kalimantan Tengah diliburkan selama 2 bulan. Serta kabut tersebut juga berdampak kesehatan bagi masyarakat yang berada di Kalimantan Tengah seperti ispa dan juga diare. Selain polusi akibat kendaraan dan juga akibat kebakaran tadi, sampah yang menumpuk juga dapat mengganggu pencemaran udara. Adapun artikel yang kami ambil di sini yaitu dari Radar Sampit. Di sini menjelaskan tumpukan sampah yang diduga dibuang secara sengaja di pinggir jalan negara kilometer 71 di Desa Terawan, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan menjadi sorotan pada hari Rabu bulan 6 2026. Jadi kejadiannya masih sangat baru. Dan juga salah satu yang turun yaitu Pak Subani ke lokasi dan mengatakan bahwa tumpukan sampah ini menjadi penyebab pencemaran lingkungan dan juga mengganggu keestetikaan lingkungan serta pencemaran udara. Pencemaran udara memiliki berbagai dampak negatif. Dari sisi kesehatan, pencemaran udara atau polusi udara dapat menyebabkan kesehatan pada pernafasan seperti batuk, asma, dan lain-lain. Dari sisi lingkungan, pencemaran udara juga memiliki dampak, yaitu efek rumah kaca, yang dimana bisa menyebabkan perubahan iklim dan suhu meningkat. Untuk mengurangi pencemaran udara, kita dapat melakukan hal sederhana seperti menanam pohon untuk menambah kualitas udara. Selain itu, masyarakat juga perlu menghindari pembakaran sampah secara luas dan juga selalu mengelola sampah dengan ramah lingkungan.